Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, hadir bersama kita para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, walau khusus Habib Salim Al-Mukhtar, juga hadir bersama kita Jais, dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa hadir bersama kita. Pada para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru, santri-santri, santriwan, santriwati, walau khusus Ustaz Abu Bakar yang kami hormati, dan seluruh dewan guru dari Ma'had Ad-Dhikra tanpa terkecuali yang kami hormati, hadirin hadirat, wali santri seluruhnya, seanom maupun sesepuh tanpa terkecuali yang kami muliakan dan kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam acara memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan takziman wa takriman sebagai pengagungan dan penghormatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati diantaranya memperingati hari kelahiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara maulid baik yang diadakan malam hari ini di daerah ini ataupun di mana saja, baik di situ Bondo atau di kota-kota lain, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa yang namanya umat Islam, yang setiap bulan Maulid mengadakan perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang di luar negeri, siapapun orangnya yang merupakan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua acara Maulid yang diadakan diterima insyaallah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan al-madad bigadril mashhad, orang ini akan mendapat hidayah atau percikan barokah tergantung kepada anggapan orang itu kepada siapapun. Kita mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mudah-mudahan dapat madad atau hidayah atau barokah atau syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga guru, murid kepada guru, murid akan mendapatkan barokah dan pilihan daripada guru apabila dia memandang guru sebagai guru. Tergantung kepada pandangan murid kepada gurunya. Begitu juga kepada orang yang saleh, kepada orang aulia, apalagi kepada baginda Rasulullah SAW. Diceritakan Sayyidina Abu Bakar, beliau ini memandang Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab memandang Rasulullah sebagai ibnu akhi, ponakan bunda. Karena dua pandangan yang berbeda, maka Sayyidina Abu Bakar penuh pilihan dan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pandangan daripada Abu Lahab sebagaimana ibnu akhi, seolah-olah manusia biasa, ya itulah yang didapatkan. Tetapi Abu Lahab ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena gembira terhadap kelahiran baginda Rasulullah SAW. Saking gembiranya dia ini sampai memerdekakan budaknya, maka Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat madad dan barokah dari Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang Abu Lahab viral, baik di internet, di kitab-kitab, di pidato-pidato, di acara-acara maulid, cerita Abu Lahab yang memerdekakan budaknya yang namanya Thuwaifah menjadi viral di mana-mana. Itu semua karena barokah daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau Abu Lahab saja dengan gembira memperingati, istilahnya menggembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, bagaimana kalau kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW? Mudah-mudahan kita akan mendapatkan aliran syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, setiap manusia ini dalam hidupnya selalu mengharap untuk hidup bahagia, mengharap as-sa'adah, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satu orang pun yang mengharap hidup celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun orangnya, dari sejak Nabi Adam maupun Nabi yang terakhir atau umat yang terakhir, kalau ditanyakan apakah anda ingin hidup celaka di dunia dan di akhirat, mereka akan mengatakan kami semua ingin hidup bahagia, tidak ada masalah, baik hidup di dunia apalagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan-aturan bahwa untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat itu hanya terletak di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan sesuai dengan aturan-aturan dan perintah-perintah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di zaman dahulu ada anggapan bahwa manusia akan bahagia hidupnya, akan cemerlang hidupnya, dihormati hidupnya di dunia apalagi di akhirat, beranggapan bahwa berada pada harta, sehingga berusaha siang malam banting tulangnya dibanting-banting. Ya banting tulang, bayangkan tangan kemudian kaki, tepat kemudian kaki, banting tulang karena anggapannya kalau saya kaya saya bakal mulia. Tapi kenyataannya tidak. Sebagai contoh adalah Garun ini tidak siang dan malam kerja terus, pikirannya bagaimana supaya harta bertambah. Kalau hartanya bertambah merasa gembira, tapi begitu kurang hartanya, di sini dia akan merasa gelisah hidupnya. Tak terpikirkan bahwa umurnya hilang per menit per detik. Yang penting adalah harta. Diceritakan bahwa kunci gudangnya Garun tidak mampu dipikul oleh 40 onta. Kunci manono enggak berma gudangnya enggak. Kunci gudangnya Garun saking kayanya, artinya bukan but-butan juga, but atau tren juga, amunnya tren-trenan juga, triliunan juga. Tetapi apa kejadiannya? Garun dan semua gudang-gudangnya beserta kunci-kuncinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Dan digambarkan dalam Al-Quran, inilah gambaran orang yang memilih hidupnya beranggapan bahwa harta
akan menjadikan mulia kepada seseorang. Sementara di pihak lain ada juga beranggapan bahwa apabila orang ini mansabah, bahwa kedudukannya di masyarakat pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai kepada jenderal, beranggapan bahwa dia akan mulia kehidupannya. Tetapi pandangan ini keliru. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun digambarkan dari balok 1, balok 2, balok miring ya. Kalau sekarang istilahnya kalau di sistem tentara itu balok 1, balok 2, balok 3, balok miring, balok petok terus sampai ini ya. Rokok gitu. Boleh pangkat rokok juga. Untuk jenderal dan lain sebagainya. Tapi atas apa ketujuannya? Fir'aun bersama tentaranya Allah tenggelamkan di dalam lautannya. Akhir ketujuannya khusus doa. Inilah. Jadi kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia bukan pada harta, bukan pada tahta, tetapi hanya berada pada mengamalkan agama yang sempurna, yaitu yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Semakin manusia umat Rasulullah SAW ittiba kepada Rasulullah SAW, bahkan iktidak dengan salafus saleh, dua unsur dikatakan dalam kitab Mazhabul Jarih yang dikarang oleh Abu Thahir bin Husain bin Thahir, wal khair kullu fil ittiba' wal iktidak. Kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat semuanya berada dalam ittiba' Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ittiba' Allah kepada baginda, kepada salafus saleh yang mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat itu ittiba', mengikuti langsung karena hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita karena jauh jaraknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipakai istilah al-ibtidah, mengikuti orang yang mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira? Yaitu para ulama, para amilin, para as-salihin, para aulia. Kalau di Indonesia mungkin para wali songo. Inilah orang-orang yang menjadi panutan karena mereka mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah bingung. Hidup tidak usah bingung di dunia. Alhamdulillah kita diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai maha guru, dan itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi juga sahabat, tabi'in. Nah, kalau kita ikuti mereka itu, dikarenakan mereka itu semua mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah menjadi jalan selamatnya di dunia wal akhirah. Kita tidak usah repot, yang penting jalan kita lurus bersama dengan para aulia, para salihin. Yang mereka itu jalannya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai keliru jalan. Umpama contoh saja, kita mau ke Jakarta atau mau ke Surabaya. Surabaya di sebelah barat, maka kita harus jalan ke barat. Jangan keliru jalan ke timur atau ke selatan atau ke utara, tidak bakal ketemu. Begitu juga kita yang terpenting bagaimana jalan kita ini lurus sesuai dengan jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dilalui oleh para salafus saleh yang telah jalan mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun juga amal kita. Sekarang kita mau ke Surabaya, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda ontel, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, toh akan sampai di Surabaya. Begitu juga, meskipun amal kita tidak seperti para sahabat, para nabi, para aulia, tapi insya Allah juga akan sampai kan? Sesuai apa yang dari langkah-langkah yang Rasulullah lalui. Tapi kalau kita
Banyuwangi. Wah, belum ada Banyuwangi, tapi ada Banyuwangi. Banyuwangi masuk ke Bali, Bali masuk ke Flores, Flores masuk ke Irian. Kapan mau sampai? Akan saja dia. Jadi yang terpenting bagaimana sekarang amaliyah kita meskipun tidak sama dengan orang-orang yang dahulu. Mereka yang ada yang khatam Quran satu hari, ada mereka yang zikirnya sekian ribu, sholatnya sekian rakaat satu hari. Tetapi yang terpenting kita ini tidak keluar daripada jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang penting ini wal khair kullal khair, kebaikan di atas semua kebaikan itu apabila kita ittiba kepada Rasulullah dan iktidak kepada salafus salih. Ada dua istilah, kalau kepada Rasulullah dikatakan ittiba, tapi kalau kepada salafus salih yang mengikuti Rasulullah dikatakan al-iktidak, mengikuti mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang kalau sholat Jumatan, kalau saya jelaskan, kita tidak tahu imamnya, tapi orang yang saf di belakang imam mau melihat. Begitu imam sujud, maka saf yang di belakangnya sujud. Saf yang di belakangnya melihat, saf yang di depannya. Begitu juga terus, sampai yang terakhir kita yang lihat saf yang di depannya. Saf yang mengikuti imam yang pertama ya di depan sendiri. Insya Allah. Kalau umpamanya ada salah saleh, aulia as-salihin yang memang amalnya banyak, kita jalan kaki, sementara mereka naik mobil, paling tidak kita bisa stop, naik juga mobilnya, berangkat cepat dia, tidak usah repot. Asalkan satu jalan dengan beliau-beliau as-salihin aulia. Yang bahaya ini kalau lain jalan. Dikhawatirkan tarjun nata yang najat walam tasluk masalikaha inna safinata la tabdi ala al-yabasi. Tarjun najat Anda menginginkan bahagia selamat tapi tidak mengikuti jalan keselamatan, tidak menjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibarat inna safinata la tabdi ala al-yabasi, bagaikan perahu tidak mungkin jalan di daratan. Perahu itu mesti jalannya harus di lautan. Tapi ada yang jawab, ada perahu jalan di daratan, perahu karnaval. Ya, ini repot tuanya ya. Namanya ini keliru. Dan begitu juga Imam Junaid mengatakan, kullu turuq ila Allah mahdudah. Semua jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu semua tertutup. Illa man ittaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlalu jauh, 14 abad yang lalu kita ikuti mereka-mereka yang telah mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan komentar, apabila Anda melihat kata Imam Junaid, orang sudah terbang di angkasa, tidak jatuh, bahkan main bola di angkasa tidak jatuh, atau ada orang jalan di air tak nyelam, tidak tenggelam. Ini bahkan Indonesia berpikir dulu berjalan. Jadi banyak orang tadi dia akan mengucapkan. Atau jalan sholat di lalang. Lalang ini daunnya nyiok. Tak betul, tak meluat. Jangan keburu-buru mengatakan wali, wali atau menilai itu wali yang juga. Kata yang dia lihat dulu orang itu. Kalau dia ittiba kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jejak mereka yang ikut di belakang Rasulullah SAW, falya'lam annahu karamah walil awliya, itu merupakan rahmat yang Allah berikan karena dapat pilihannya baginda Rasulullah SAW. Kembali tadi al-madad digadrib berkibat. Tetapi kalau mereka ini ternyata yang bisa terbang, bisa jalan di lautan, kemudian bisa sholat di daun-daun, di pohon-pohon,
sementara dia jauh dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Kata Imam Junaid ada dua kemungkinan. Bisa itu iblis berupa manusia. Loh, kalau iblis berupa manusia ini nggak usah jalan di udara, main di udara bisa. Namanya iblis setan. Atau manusia di dalamnya iblis dengan kekuatan itu bukan dari dia, karena tidak dari juga Rasulullah SAW. Yang terpenting bagi kita ini bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah atau jejak Rasulullah SAW dan bisa mengambil daripada warisan-warisan Rasulullah SAW. Meskipun jasad Rasulullah SAW sudah 14 abad tahun yang lalu, tetapi roh jihadnya, sunnah-sunnahnya, perjuangannya Rasulullah SAW ini tidak boleh pudar dari kita. Amaliyah, sunnah-sunnah kehidupan Rasulullah SAW jangan sampai hilang dari kita, agar supaya kita kehilangan haluan dalam mengaruhi kehidupan dunia ini. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Hurairah lewat di pasar pada waktu jam 8 waktu duha. Kemudian beliau mengatakan, ya ahlas suq, wahai orang-orang penduduk pasar, mengapa kamu ada di pasar sekarang ini? Apakah kalian tidak tahu bahwa sekarang ini jam sekarang di masjid Rasulullah SAW dibagikan warisan Rasulullah SAW? Maka orang-orang pasar mendengar nama warisan, dipikir dalam pikirannya, ada apa kita ada di pasar? Kemudian ke masjid kita ini. Dikira di masjid nanti ada sertifikat tanah, atau mungkin kalau sekarang PPKB mobil dan lain sepeda motor dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang ini pikirannya kepada urusan dunia, maka mereka berbondong-bondong datang ke masjid ingin mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Ketika sampai di masjid, dilihat tidak ada pembagian warisan duniawi. Yang mereka dapatkan di masjid itu, di sebelah situ ada orang yang sholat duha, di sebelah situ ada orang yang berzikir, di sebelah situ juga ada orang yang ngaji. Sementara di pojok ada beberapa orang yang taklim, belajar membahas tentang agama, tentang halal dan haram. Kata mereka orang pasar, ini gimana dimulai? Katanya ada pembagian warisan. Kok tidak ada apa-apa, wala sertifikat, wala apa dan lain sebagainya. Hanya kembali lagi ke pasar mencari Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah lari dari pasar. Kalau kita kan dikira penipuan, lari kan. Ketemu sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu bilang di masjid ada pembagian warisan Rasulullah. Mungkin tamengnya, tombaknya, pedangnya, atau mungkin berupa sertifikat dan lain sebagainya. Kalau sekarang, kok tidak ada apa-apa? Maka Abu Hurairah bertanya lagi, yang kamu dapatkan apa di masjid itu? Yang saya dapatkan ada orang yang sholat, ada orang yang berzikir, ada orang yang ngaji, ada orang yang membahas ilmu taklim, pengajian seperti sekarang ini. Maka beliau mengatakan, itulah warisan Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin selamat, maka ambillah warisan Rasulullah SAW. Kalau dikatakan ulama warasatul anbiya, ulama ini ada ulama al-amili, termasuk kawan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah ini butuhku mu'alliman, aku diutus sebagai guru. Baik itu guru di pondok, guru di masjid, guru di mushola, guru TTQ,
baik Jumatan, di mana saja, yang penting mengajar. Balighu anni walau ahad. Benar-benar sampaikan dari meskipun hanya satu. Para ulama dikatakan warasul anbiya, dikatakan mengambil warisan Rasulullah sebagai muallim, menyampaikan agama dari step by step, dari sahabat ke tabi'in sampai kepada siapapun orangnya yang apabila mengambil warisan Rasulullah SAW, baik itu berupa sholat, puasa, zakat, haji, semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu merupakan jalan keselamatan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan saja kita dengan adanya bulan Maulid ini, dengan ayat-ayat Maulid akan menambah kita pertama kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, yang kedua akan menambah diri kita ini untuk selalu ittiba dan iktida kepada salafun saleh yang mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW, terutama apa-apa yang dibawa oleh beliau yang mungkin sudah 14 abad tahun yang lalu, tetapi jangan sampai hilang dari pemikiran kita atau gaya hidup kita. Mudah-mudahan saja diberi kemudahan dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan saat ini dijadikan mahat yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai satunya makin bertambah, dan juga guru-guru yang mudah-mudahan diberi kesabaran, sabar, bahkan bukan hanya sabar saja, tetapi juga betah. Kalau hilm ada sabar, ada hilm. Kalau sabar ya sabar, kalau hilm itu betah, tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Begitu juga murid itu harus benar-benar sabar, tapi harus betah. Kalau sabar itu seminggu sabar, habis itu tidak sabar, mau bulan dan lain sebagainya, dapat 1 bulan. Tapi kalau betah, ini tetap dikatakan oleh satu ulama, kalau tidak seminggu apa itu taklim hubbul intijal. Beliau mengatakan apa itu taklim hubbul intijal. Penyakitnya orang yang belajar itu selalu pindah-pindah. Mondok sini 1 minggu, pindah lagi sini, pindah lagi sini, pindah lagi sini. Kapan mau jadi? Sama seperti kita mau menjago. Namun seminggu di sini, jago boleh, jago boleh seminggu. Jago boleh, jago boleh seminggu. Jago boleh 15 hari, taman jago boleh. 2 jago boleh. 2 bulan seharusnya kalau diem jago itu sudah keluar tongkol. Tapi kalau jago 2 minggu jago. Bersama sudah. Taman boleh, jago boleh, taman boleh. Akhirnya wallahu a'lam malah tak disi kalau tongkol. Punya mencukup belum betul. Dan begitu juga ada taklim itu didasarkan oleh yang minggu, dia mengatakan banyaknya orang ajar ilmu mereka mudah pindah berkutan so. Jadi dengan kantor seharusnya sudah jalan, sudah tahu ini dari awal lagi mengadakan adaptasi lagi. Andai kata dia mau bersabar 2 tahun 4 tahun betul saja sudah nongol 2. Tapi 1 tahun tidak. Akhirnya lah 1 tahun wala apa dikarenakan tidak mau bersabar, bahkan tidak mau betah di dalam menuntut ini. Karena gurunya perlu betah, sampai ini juga perlu betah. Mudah-mudahan saja kita mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberi anak yang saleh dan salihah, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan ayah atau bapak yang birrul walidain untuk mendoakan orang tua yang juga meninggal dunia, dan juga diberi anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang juga saya sampaikan. Para pengunjung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.